Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat-sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bermajlis di majlis mulia ini bersama guru kita Ustaz Fadil Al-Maki. Alhamdulillah. Tema kita kali ini sahabat-sahabat sinyal Islam Indonesia masih tentang Ramadan bersama Al-Qur'an. Yeah. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tentang betapa pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, betapa pentingnya menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ustaz, buat mengingatkan para teman-teman sinyal Islam Indonesia, boleh direview dulu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan muqabbalan. Agni serta sahabat kami pecinta sinyal Indonesia dimanapun antum berada, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pekan lalu kita telah membahas bagaimana pentingnya kita untuk berinteraksi dengan interaksi yang intens, interaksi yang sangat erat, interaksi kita dengan Al-Quran sangat-sangat dekat di bulan Ramadan. Benar-benar kita bersahabat bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Maka sahabatnya kita dengan Al-Quran, dekatnya kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan haruslah membuahkan hasil yang baik, yakni banyak mengkhatamkannya. Pertanyaannya, ini bagaimana cara kita untuk mengkhatamkannya? Sedangkan di bulan Ramadan ada orang bilang, aduh Ustaz lemes baca Quran siang harinya kan, malam harinya banyak kegiatan ini itu, pulang tarawih capek, akhirnya langsung tidur. Saya tertarik ya, kalau kita itu mulai buat persiapan untuk menyambut Ramadan itu dari Rajab nih. Karena salah seorang ulama mengatakan bulan Rajab itu bulan untuk kita menanam. Bulan Rajab bulan apa? Bulan menanam. Bulan Sya'ban kita menyiram, kita pupuk, kita siram dia. Bulan Ramadan kita bulan memetik. Jadi kalau kita tidak terbiasa banyak-banyak baca Quran di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, nanti kita kewalahan. Makanya Agni juga kemarin sempat ingatkan ya, Agni jangan lupa lancarin hafalan menjelang Ramadan. Kalau Agni, antum dah lancarkan 15 juz sebelum Ramadan. Ketika masuk di bulan Ramadan, antum baca 15 juz itu hanya dalam waktu 7 jam. Karena lancar, udah dihafal kan. Tapi kalau nggak lancar, cara baca kita juga nggak secepat itu. Satu juz itu nggak 30 menit, tapi 40-45 menit. Yang harusnya kita bisa memanfaatkan waktu untuk bisa lebih banyak membaca Al-Quran, akhirnya berkurang. Ini bagi penghafal Quran. Kemudian bagi orang yang ingin membaca juga agar dia terbiasa lidahnya, tidak bosan juga dengan Al-Quran, semangatnya kuat, hendaknya dia biasakan dirinya dari bulan Rajab. Nanti bulan Sya'ban tingkatkan demi istiqamah. Masuk bulan Ramadan terbiasa. Maka di bulan Rajab kita harus latih diri kita untuk membaca minimal sehari 1 juz. Di bulan Sya'ban nantinya kita kejar lagi sehari 3 juz. Sehari 3 juz. Di bulan Ramadan bagaimana caranya? Sehari kalau bisa 5 juz. Wah, ini bagaimana sehari 5 juz ini? 6 hari selesai. Sekali kan? 6 hari selesai sekali khatam. Sebulan berapa kali khatam itu? Sampai 5 kali khatam. Bagaimana cara kita mengkhatamkannya? Ini Anda sedikit ingin membahas bagaimana para ulama dulu mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ini kita ambil referensi dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Nah, di sini kita coba lihat ya, bagaimana kebiasaannya para ulama dulu dalam mengkhatamkan Al-Quran. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah. Ada ulama yang mengkhatamkan Al-Quran sebulan sekali. Ini siogianya. Tapi kita lihat, ini bukan karena mereka itu malas, karena mereka sibuk dengan belajar dan mengajar. Makanya waktu mereka sangat sedikit untuk bisa interaksi dengan Al-Quran. Bukan karena malas, karena sibuk banget. Akhirnya hanya sebulan sekali. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layalin khatmah. Ada yang setiap 10 hari itu sekali khatam. Nah, ini kebiasaan adatnya mereka.
10 hari sekali. 10 hari sekali. Dan mereka juga sibuk. Wa fi kulli thamani layalin, ada yang 8 hari. Wa fi sekali. Wa fi kulli sab'a layalin. Wa fi kulli sittin, setiap 6 hari. Ini kebiasaan ahlul Quran. Kebiasaan ahlul Quran, kebiasaan hafizul Quran. 6 hari sekali khatam. 6 hari sekali khatam. Yang tadi juga 10 hari sekali. 10 hari sekali khatam. Itu sangat sibuk. Sangat sibuk dengan ngajar ini itu segala macam. Maka yang ke 6 hari sekali khatam ini biasanya udah mulai coba untuk memilah, mengurangi kesibukannya. Jadi nggak terlalu padat. Kalau 10 hari sekali khatam, sehari 3 juz. Syekh Ana ini beliau sempat menyindir ya ketika masuk ke kelas Syekh Siraj beliau mengajar tahfidz juga di Masjidil Haram. Beliau tanya, siapa yang hafal Quran? Beberapa angkat tangan. Beliau tanya, kamu khatam berapa hari sekali? Sebulan sekali. Syekh marah gitu. Kamu hafid tapi khatam sebulan sekali? Kamu 10 hari. Syekh nggak marah, tapi beliau kurang puas. Ada satu orang, dia kuasai qiraah juga. Kamu seminggu sekali. Syekh, mazbut itu Syekh. Ya itu baru seneng Syekh. Seminggu sekali itu bagus memang. Cuma memang anak ini seminggu sekali, teman anak ini setiap ada waktu luang dia baca Quran. Waktu luangnya tuh gabutnya seolah nggak ada itu. Jadi nggak ada istilah gabut bagi dia, nggak ada istilah aduh aku bingung nih mau ngapain, nggak ada. Itu Quran aja dia. Nah, maka orang yang terbiasa seperti ini nanti nggak ada lagi waktu kosong bagi dia. Maksudnya waktu untuk disia-siakan nggak ada. Dan yang 3 juz sehari itu ini sebenarnya dalam pertengahan ini. Itu Al-Quran itu tahap pertengahan. Sehari 3 juz. 10 hari sekali khatam. Nah ini sebenarnya agak riskan juga bagi orang yang hafalannya belum mungkin. Orang yang baru selesai tasmi' 30 juz secara bil ghaib itu bagusnya 6 hari sekali khatam. Insyaallah kuat. Dia jaga selama setahun. Bisa lebih bagus. Tapi kalau nanti dia udah membiasakan 6 hari sekali khatam selama 3 tahun, selama 5 tahun, nah baru dia mau lompat ke 10 hari sekali khatam tidak mengapa. Tapi ini kita berbicara mengenai adab ataupun karakter seorang hafizul Quran. Tentunya tidak semua penonton kita, subscriber kita hafizul Quran. Kami hanya sedikit ingin menjelaskan bagaimana orang-orang dulu ternyata luar biasa. Bagus sekali mereka interaksi dengan Al-Quran. Ada yang tadi berapa? 6 hari sekali ya? Wa fi kulli khamsin, ada yang 5 hari sekali. Wa fi kulli arba'in, ada yang 4 hari sekali. Wa fi kulli salasin, ada yang 3 hari sekali. Wa fi kulli lailatain, setiap 2 malam sekali khatam. Tapi Agni dijelaskan juga, kalau kita ingin cepat khatam itu baiknya itu 3 hari sekali. Berapa 3 hari? 3 hari sekali. Karena kalau di bawah itu bagi orang yang tidak menghafalnya, khawatir nanti bacaannya salah. Terlalu buru-buru. Tapi kalau orang hafal 2 hari sekali khatam biasa, sehari sekali khatam juga biasa, dan bacaannya nggak rusak karena dia udah hafal. Ada yang 2 malam sekali. Ada fi kulli yaumin wa lailatin khatmah. Setiap malam dan setiap siang itu khatam. Di siang hari dia khatam, kemudian di malam hari dia khatam. Ini kebiasaan para ulama dulu, di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah mengkhatamkan siang hari Ramadan khatam sekali, malam hari Ramadan khatam sekali. Orang kalau nggak terbiasa nggak akan bisa. Misal antum lancar nggak Al-Fatihah? Lancar. Disuruh baca Al-Fatihah dalam waktu hanya 5 menit. Ayo coba baca 5 kali. Bismillah. Ayo baca 10 kali. Bismillah. Karena lancar. Salah nggak kira-kira? Nggak salah karena lancar. Kemudian ada juga mangkana yakhtimu fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain. Setiap siang dan malam itu mereka khatamnya 2 kali. Ada juga yang mengkhatamkannya itu sehari semalam itu 3 kali. Oh, yang pertama tadi itu dalam sehari sekali. Fi kulli yawmin wa lailatin khatmah. Di setiap siang dan malam sekali. Ada yang siang sekali, malam sekali. Ada yang siang dan malam itu khatamnya 3 kali. Itu nggak tahu bagaimana cara bacanya. Jadi ada urutannya sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali. Masya Allah, luar biasa. Dan ada juga yang mengkhatamkan, Masya Allah, sampai 8 kali khataman. 4 kali di malam hari, 4 kali di siang hari. Mana itu? Anda juga nggak habis pikir. Mengkhatamkan 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Setelah tadi dijelaskan ada yang mengkhatamkan setiap 2 malam sekali, kemudian mengkhatamkan sehari semalam sekali, sehari semalam 2 kali, sehari semalam 3 kali, dan ada di sini yang mengkhatamkan 4 kali bil lail wa arba'an bin nahari.
4 kali di malam hari, 4 kali di siang hari. Dan juga ada yang mengkhatamkan fil lail wal yaum, ada yang mengkhatamkan di sini faminal ladzi kanu yang mengkhatamkan di sini fil lail wal yaum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Tamim ad-Dari, na'am, wa Sa'id bin Jubair, wa Mujahid wa Syafi'i wa akharun. Masya-Allah, ada juga mengkhatamkan di setiap sehari semalam sekali. Fil lail wal yaum. Masya-Allah. Ada yang mengkhatamkan di malam hari dan juga di siang hari. Berarti 2 kali ya. Malam dan siang. Fil lail wal yaum. Masya-Allah. Sehingga kita bisa melihat semangat para ulama dulu untuk mengkhatamkan Al-Qur'annya itu luar biasa semangat mereka. Ketika masuk bulan Ramadan, mereka semangat lagi. Nah, ini kan kebiasaannya para ulama. Sekarang bagaimana cara kita untuk mengkhatamkan di bulan Ramadan yang kita sekarang ini berada di akhir zaman? Ternyata dulu ini cerita dari guru saya, ulama-ulama dulu itu waktunya berkah. Berkah itu 1 jam itu kerasa luas. Kita sekarang 1 jam, 1 hari, 1 pekan itu kerasa pendek. Kenapa? Karena tanda akhir zaman. Min alamatis sa'ah, dari tanda-tanda akhir zaman itu diperpendeknya waktu. 1 jam itu kok dulu 1 jam itu bisa baca 3 juz, kok 1 jam sekarang 1 juz udah mau 1 jam ternyata. 1 juz udah 40 menit. Kok kayaknya waktu itu cepat sekali berlalu karena keberkahan orang-orang dahulu. Nah, di sini untuk bagian pertama ini kami memberikan beberapa trik ya, beberapa pola, beberapa cara untuk mengkhatamkan Al-Qur'an terutama di bulan Ramadan. Usahakan setiap selesai sholat jangan dulu bangun. Selesai sholat fardu, mau sholat sunnah silakan. Selesai sholat sunnah, kemudian udah berdoa silakan. Jangan dulu bangun. Duduk dulu, biasakan dari awal kita belajar 5 menit. Nah, ini bagusnya dari bulan Rajab. 5 menit. Setiap selesai sholat kita baca Quran 5 menit. Berapa? Ini 5 menit. Ustaz, 5 menit saya dapat baca kira-kira 2 sampai 3 halaman. Istiqomahkan. Setiap selesai salat 2 sampai 3 halaman. Ini kita ingin membentuk karakter. Kalau tidak kita biasakan, tubuh kita nggak akan mau nantinya, nggak akan jadi habits. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau nggak kita sapih dia, lama-lama dia akan menyusu terus. Tubuh kita ini kalau kita nggak sapih, lepas dari gadget, dari ini itu segala macam, nanti akan terbiasa terus seperti itu. Maka bentuk habits diri kita, karakter diri kita, adah diri kita. Setiap selesai sholat, kemudian sholat sunnah kita kalau ada sholat sunnahnya seperti sholat sunnah zuhur, maghrib dan isya, jangan dulu bangun. Dan malaikat masih mendoakan kita loh nih. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, selama kita masih duduk di tempat sholat kita, selama kita tidak berhadas dan tidak berbicara, malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Dan ini juga sempat ini merupakan karakter di pondok kita, artinya setiap selesai sholat baca seperempat juz, yakni baca 5 halaman, dan itu terus selama 4 hari. Maka poin yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada sahabat kami, pecinta sejarah Indonesia sekalian, bagaimana cara kita untuk mengkhatamkan Al-Quran banyak-banyak di bulan Ramadan. Yang pertama, setiap selesai sholat jangan dulu bangun, baca Al-Quran dulu minimal 2 sampai 3 halaman di bulan Rajab. Kemudian nanti di bulan Sya'bannya tambah lagi 4 halaman setiap selesai sholat. Nanti di bulan Ramadan usahakan setiap selesai sholat kita meningkat baca 5 halaman, seperempat juz. Berapa seperempat? Kita baca kali 5 waktu sholat berapa? 1 juz seperempat. Itu tanpa waktu khusus loh. Karena yang paling berat itu teman-teman bilang, Ustaz, untuk memulainya berat Ustaz. Untuk wudu ambil Quran itu berat itu Ustaz. Kalau enggak kita lawan, berdiri dulu, yang penting ke kamar mandi, ya wudu aja dulu. Selesai wudu kemudian pakai pakaian yang baik dulu. Paksakan diri kita ambil mushaf baru buka. Tapi untuk memulainya berat. Lakukanlah setiap selesai sholat, hati kita masih tenang, kita masih punya wudu, meningkat pelan-pelan. Dari setiap selesai dari sholat di bulan Rajab 2-3 halaman, Sya'ban naik 4 halaman, istiqomah. Sya'ban tuh 4 halaman aja. Nanti 3 atau 5 hari menjelang Ramadan naik 5 halaman. Bukan di Ramadannya, baiknya bukan di Ramadannya. 3-5 hari menjelang bulan Ramadan naik 5 halaman. Jadi gini urutannya. Bulan Rajab selesai sholat 2-3 halaman. Mau 2 halaman boleh, mau 3 halaman boleh. Kalau start dari 2 halaman nggak apa-apa. Tapi di akhir Rajab, 10 akhir Rajab naik 3 halaman selesai
sholat. Ada peningkatan. Bulan Sya'ban, pertahankan. Istiqomah. Berapa halaman? 3 halaman. Nah, ini usahakan di 10 akhir, yakni 3 ataupun 5 hari jelang jelang bulan Ramadan, maka naikkan lagi menjadi 5 halaman. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban lupa tadi, 4 halaman. Bulan Sya'ban 4 halaman. Bulan Rajab berapa? 2-3 halaman. Bulan Sya'ban naik berapa? 4 halaman. Nanti di 10 akhir atau 5 hari menjelang Ramadan atau 3 hari jelang Ramadan, naik setiap selesai sholat baca 5 halaman. Ini kita berbicara mushaf cetakan Madinah yang 1 juznya itu 20 halaman. 5 halaman sama dengan 1/4 juz. Dan ketika kita tiba di bulan Ramadan nantinya, kita minimal telah terbiasa setiap selesai sholat membaca 1/4 juz, 5 waktu sholat 1 juz 1/4. Nah, demikian urutannya ya. Kembali ke teman-teman, bagaimana cara peningkatannya? Ustadz, kayaknya saya mau nanti di 10 akhir Sya'ban itu langsung naik 5 halaman. Ustadz, saya mau di 5 hari terakhir bulan Sya'ban naik 5 halaman. Tak apa. Ustadz, 3 hari Ustadz sebelum bulan puasa Ramadan naik 5 halaman. Tak apa. Sehingga di bulan Ramadan, tanggal pertama Ramadan, kita telah terbiasa untuk sehari 5 halaman setiap selesai sholat. 1/4 juz. Poin keduanya bagaimana Ustaz agar bisa banyak-banyak mengkhatamkan? Nah, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Barakallahu fikum, silakan ditutup. Sahabat-sahabat Sinyal Islam Indonesia, begitulah di episode ini ya. Ustadz Fadil pertama tadi menjelaskan tentang bagaimana teknisnya orang-orang zaman terdahulu menghatamkan Al-Quran. Kemudian bagaimana dengan kita ya, tadi Ustadz Fadil menjelaskan yang terpenting daripada menghatamkan Al-Quran itu adalah membuat habit, kebiasaan. Maka mulailah kebiasaan itu dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Terus terjadi peningkatan. Di episode kali ini berarti Ustaz 1 bulan 1 juz lebih gitu ya? Bisa. Ininya. Kita kejar minimal 1 bulan sehari itu bisa kita selesaikan 3 juz. Bagaimana caranya? Masih ada di episode selanjutnya. Nah, jadi di episode berikutnya kita akan jelaskan bagaimana caranya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan lebih dari 1 juz. Lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 hari lebih dari 1 juz. Kita baca atau 1 bulan lebih dari 1 kali. Iya. Masa 1 bulan 1 kali, di luar Ramadan 1 bulan sekali ya? Masa Ramadan juga sebulan sekali? Iya. Ramadan tutup. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.